Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Rotu Alumban Gaul, NPM 221410285 dari kelas 2 MH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi kerakyatan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Andus Maludin Panjaitan, SEMSI. Ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah Nusantara. Melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin keseimbangan pembangunan nasional, kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh sekelompok masyarakat. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, pengertian sistem mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Pengertian ekonomi kerakyatan menurut International Labour Organization atau ILO adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan rakyatnya. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu kegiatan ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi dengan cara swadaya. Menurut apa saja yang dapat dilakukan masyarakat lokal, dilakukan dikuasainya. Sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dalam sistem ekonomi kerakyatan ini, diharapkan pemerintah mendorong penguatan UMKM, pemerintah mendorong konsumsi lokal yang tinggi juga. Pemerintah mendorong UMKM berkembang menjadi industri besar yang terdapat pada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, 5 peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia pasca reformasi mengacu pada prinsip Pancasila. Hanya bedanya terdapat pada penekanan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung gagasan tentang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Menunjuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pengertian ekonomi kerakyatan dapat dipahami suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, pengembangan koperasi, pengembangan badan usaha milik negara atau BUMN, pemenuhan rakyat untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, penggunaan serta pengelolaan bumi, air, dan sumber daya alam yang mengutamakan kemakmuran rakyat. Bentuk pengamalan dari Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Prinsip Ekonomi Kerakyatan. 3 prinsip dasar dalam ekonomi kerakyatan. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun tujuan dari ekonomi kerakyatan yaitu menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, mengembangkan koperasi yang terdapat pada Pasal 33 ayat 1, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, mengembangkan BUMN yang terdapat pada Pasal 33 ayat 2, menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terdapat pada Pasal 33 ayat 3. Peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34.
mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat, memperlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi, menjaga stabilitas moneter, memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang terdapat pada pasal 27 ayat 2, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang terdapat pada pasal 34. Ekonomi kerakyatan dan neoliberalisme. Neoliberalisme adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun di atas 3 prinsip, yaitu yang pertama, tujuan utama ekonomi neoliberalisme adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar. Yang kedua, kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui. Dan yang ketiga, pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penertiban undang-undang. Peran negara dalam neoliberalisme. Pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar dalam perkembangan. Dalam paket konsensus Washington, peran negara dalam neoliberalisme yang pertama, pelaksanaan kebijakan anggaran ketat termasuk pemberian subsidi kepada masyarakat. Yang kedua, liberalisasi sektor keuangan. Yang ketiga, liberalisasi perdagangan. Dan yang keempat, pelaksanaan privatisasi BUMN. Mencegah monopoli, mengembangkan sektor swasta, memacu laju pertumbuhan ekonomi termasuk dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masuknya investasi asing. Adapun kesimpulan yang terakhir adalah ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah antitesis dari neoliberalisme. Neoliberalisme dengan ekonomi negara kesejahteraan juga tidak dapat disamakan dengan ekonomi kerakyatan. Neoliberalisme memang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja penuh. Namun, demikian ia tetap dibangun berdasarkan prinsip persaingan bebas dan pemilikan alat-alat produksi secara pribadi. Demikianlah penjelasan saya tentang ekonomi kerakyatan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan terima kasih.